Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Manusia merdeka dapat dicapai jika sehat raganya dan bahagia jiwanya. Manusia merdeka tidak akan tergantung kepada orang lain, tetapi manusia tersebut memiliki sandaran sendiri. Pendidikan membuka ruang yang luas kepada anak-anak untuk mencapai kodratnya, mengembangkan dirinya, sehingga anak-anak mampu memuliakan dirinya dan juga orang lain, atau merdeka batin, dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Prinsip atau pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat menginspirasi saya, menambah wawasan dan pengetahuan, serta menambah semangat saya untuk menjadi seorang guru yang mampu menumbuhkan karakter yang baik kepada anak, memberikan pembelajaran yang nyaman sehingga anak tidak tertekan di dalam belajar, sehingga mampu membuka dan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Harapan saya, semoga saya bisa menjadi guru yang dapat membawa perubahan yang baik bagi lingkungan di sekolah saya. Demikian, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dia mengajar kami, Ibu Deti memberi motivasi agar belajar kami lebih semangat. Yang kedua, Ibu Deti mengajar kami dengan penjelasan yang jelas, yang mudah kami mengerti. Yang ketiga, Ibu Deti orangnya asik agar kami semangat tetap belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Aspara Sarahat. Saya dari kelas 10-2. Kalau Ibu Deti masuk, kita harus mendengarkan pertama. Terus kalau kita lagi bosan atau apa, kadang-kadang Ibu Deti mengajak kita ice breaking atau bernyanyi, bermain atau cerita-cerita. Tapi kalau lagi serius, kita harus mengerjakannya secara serius. Terima kasih. Kalau menurut saya sebagai sesama guru yang bertugas di SMA 4 Negeri Lubuk Linggau ini, berdasarkan pengamatan secara tidak langsung, Ibu Deti adalah sebagai guru, sebagai pegawai negeri yang bertanggung jawab. Indikatornya bisa saya lihat kehadiran hampir dikatakan selalu tepat waktu. Kemudian yang lainnya saya lihat sepertinya guru yang profesional,
Kenapa saya katakan begitu? Siswa-siswi yang kebetulan menghadap Ibu Derti, saya perhatikan itu respect dengan apa yang Ibu Derti sampaikan. Kalau yang lain-lain secara mendalam atau mendetail mungkin saya tidak tahu persis. Kira-kira seperti itulah gambaran yang bisa saya katakan kepada Ibu Derti. Menurut saya selaku rekan sejawat Ibu Derti Mulyana, bahwasannya kalau dalam proses pembelajaran itu selalu memberikan motivasi kepada anak murid, selalu mengutamakan kepentingan anak murid dan juga memberikan pembelajaran sesuai konteks dan kepentingan dari anak murid itu sendiri. Dan juga memberikan motivasi inovasi yang terbaik. Derti Mulyana, menurut saya kalau Ibu Derti Mulyana itu orangnya yang profesional, menyukai tantangan dan disiplin dalam mengerjakan segala hal. Kemudian dalam pembelajaran saya aktif untuk hal-hal yang baru, untuk kegiatan siswa itu supaya lebih menarik, inovatif. Saya rasa itu saja untuk testimoni. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan masing-masing kelompoknya, yuk dimulai dari kelompok berapa ini? Kami dari kelompok 5. Oke. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 3. Tidak muat aku tebak itu macam itu. Ketidakpastian acak. Ketidakpastian acak.
Miss Ibu. Oh, Nadia. Duduk Nadia. Apa yang terjadi? Saya kesal Bu, saya marah sama teman saya Cindy. Kenapa kamu marah? Kesal. Karena dia menyinggung saya. Dia menyinggung dengan kata-kata ada CCTV, itu saya nggak terima lah Bu. Nah, saya sindir balik di media sosial dengan media sosial. Terus kebesokan harinya dia ngelabrak saya dengan circle-nya. Terus kami berkelahi. Sini luka di sini, tergores. Terus kami dibawa ke BK dan ada Bu Rahmi. Dia mendamaikan kami. Kamu marah, kamu kesal, itu hal yang wajar. Karena kamu merasa pada saat itu kamu terintimidasi oleh teman kamu. Nadia, kamu marah, kamu kesal, kamu berkelahi dengan Cindy di kelas. Kemudian Cindy terluka. Padahal sebenarnya kamu bisa melakukan hal yang lebih kan? Bisa. Seperti dipanggil orang tuanya agar dia jerah dan tidak mengulangi. Jadi kamu berharap bahwa si Cindy akan jerah kalau dipanggil oleh orang tuanya. Iya. Begitu ya? Baik, sebenarnya kamu sudah melakukan hal yang benar. Dan itu bisa kamu pertahankan. Kamu meminta guru BP untuk memanggil orang tuanya supaya Cindy merasa bisa melakukan perbuatan itu kepada kamu. Adakah hal yang baik yang bisa kamu lakukan? Ada seperti maafan. Nadia, kamu menyesalkan melakukan hal itu? Dia menyesal Kenapa? karena sudah berkelahi dan melukai teman. Dengan melukai teman, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya ingin meminta maaf kepada teman saya dan teman saya memaaf kepada saya untuk menghargai sesama teman dan diri sendiri. Jadi dengan saling memaafkan berarti Nadia dan juga Cindy itu ingin mengembangkan nilai-nilai saling menghargai, iya kan? Karena dengan menghargai diri sendiri, menghargai teman berarti kita juga menghargai diri kita sendiri. Berikutnya dari rekan kita yang juga mengikuti program calon guru penggerak, kepada Ibu Derti Mulyana Magister Pendidikan, kami silakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Mardi Gansa, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya berterima kasih banyak memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit pengetahuan yang mungkin sudah pernah kita rasa, yang sudah pernah kita lakukan, tapi kita tidak tahu ternyata itu loh namanya, gitu. Sudah pernah kita lakukan sebenarnya, gitu. Nah, kita lanjutkan saja materinya. Bentar ya. Ke bawah. Baik, saya menjelaskan dulu. Sebenarnya guru itu posisinya di mana, gitu. Jadi guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Guru akan memastikan bahwa tanah tempat bertumbuhnya tanaman
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi seorang petani itu sama seperti seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Jadi salah satu tanamannya kita ambil tanaman padi. Hanya dapat menuntun. Jadi kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ular-ular atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi seorang petani itu fungsinya hanya seperti itu, Bapak Ibu. Hanya bisa menjaga kondisi supaya nanti tumbuh-tumbuhannya itu bisa hidup tumbuh subur. Begitu juga dengan sekolah. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi bersemangat. Bukan kebalikannya, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik, maka akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Jika kita sudah memiliki motivasi internal, maka otomatis kita akan berusaha untuk disiplin, timbul dari dalam diri kita sendiri, begitu. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku kita itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Jadi kita posisinya sekarang di mana? Bagaimana kita berperilaku? Jadi ada 3 motivasi perilaku tersebut. Kita rasakan dari dalam hati kita sebenarnya kita berada di posisi yang mana saat ini. Nah, sekarang kita ingin membedakan antara apa sih beda antara hukuman dengan konsekuensi. Kita nih kadang bingung, menghukum. Sebenarnya kadang-kadang bukan menghukum sebenarnya kita. Yang kita lakukan itu bukan hukum, tapi sebenarnya itu adalah penerapan dari konsekuensi yang ada. Nah, coba kita lihat. Jadi hukuman itu seperti apa sebenarnya? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman, satu bentuk hukuman. Penghargaan itu sebenarnya salah satu bentuk hukuman. Kenapa? Karena setelah kita mendapatkan penghargaan itu terasa beban bagi kita. Bagaimana kalau kita tidak mendapat penghargaan lagi? Bagaimana kalau kita tidak bisa melakukannya secara kontinu dan sebagainya? Itu bentuk hukuman. Jadi penghargaan yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, inilah penghargaan yang sebenarnya. Jadi menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Sebagai contoh nih, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di mata
saya bisa, katanya. Dan sebuah senyum di wajahnya luar biasa. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai akan membentuk suatu budaya positif. Nah, sekarang kita akan melihat sebenarnya apa sih makna disiplin. Jadi, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif tadi, salah satu strategi yang kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, kembali lagi kepada permasalahan yang teman-teman tadi sampaikan. Kenapa bisa terjadi? Kata Pak Alek tadi, siswa kita kenapa sih, ada apa dengan siswa kita sebenarnya? Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu bila perlu tidak dilakukan sama sekali. Fisik dan psikis anak. Jadi bayangkan Ibu Toslamo inilah Cak Manung yang dengan murid-murid itu selama ini. Rasakan bagaimana kita dengan siswa kita selama ini gitu. Bagaimana dengan konsekuensi? Jadi konsekuensi itu bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kedua belah pihak sudah menyetujuinya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Namun pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi di konsekuensi ini pun sebenarnya murid itu sudah dibuat tidak nyaman. Murid sudah dibuat tidak nyaman, tapi konsekuensi lebih mendingan dibandingkan dengan hukuman, begitu. Nah, sekarang kita cak mano jadi, ya dah. Konsekuensi lah salah pula hukuman, apalagi parah. Ya. Nah, bagaimana dengan penghargaan? Kita kan seringlah memberikan siswa penghargaan. Kalau apa misalnya kamu mendapat nilai 100, kamu saya kasih nih permen misalnya, kan? Paling kecil lah. Kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan. Itulah penghargaan yang sebenarnya. Nah, begitu. Lanjut lagi contoh berikutnya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi itulah sebenarnya penghargaan yang hakiki, yang sebenarnya. Jadi boleh sih kita memberikan penghargaan, tapi alangkah baiknya kalau penghargaan itu memang jika kita sudah memiliki motivasi internal, maka otomatis kita akan berusaha untuk disiplin, timbul dari dalam diri kita sendiri, begitu. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi perilaku kita itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Jadi kita posisinya sekarang di mana? Bagaimana kita berperilaku? Jadi ada 3 motivasi perilaku tersebut. Kita rasakan dari dalam hati kita sebenarnya kita berada di posisi yang mana saat ini. Nah, sekarang kita ingin membedakan antara apa sih beda antara hukuman dengan konsekuensi. Kita nih kadang bingung menghukum. Sebenarnya kadang-kadang bukan menghukum sebenarnya kita. Yang kita lakukan itu bukan hukum, tapi sebenarnya itu adalah penerapan dari konsekuensi yang ada. Nah, coba kita lihat. Jadi hukum
hukuman itu seperti apa sebenarnya? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman, satu bentuk hukuman. Penghargaan itu sebenarnya salah satu bentuk hukuman. Kenapa? Karena setelah kita mendapatkan penghargaan itu terasa beban bagi kita. Bagaimana kalau kita tidak mendapat penghargaan lagi? Bagaimana kalau kita tidak bisa melakukannya secara kontinu dan sebagainya? Itu bentuk hukuman. Jadi penghargaan yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, inilah penghargaan yang sebenarnya. Jadi menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Sebagai contoh nih, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya. Wah, saya bisa, katanya. Dan sebuah senyum di wajahnya luar biasa. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai seperti ini dengan menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Ini teorinya luar biasa, mudah-mudahan prakteknya kita berguyur. Apa Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka posisinya dikembalikan kepada kelompoknya dengan memiliki karakter yang kuat. Nilai karakter yang kuat itu adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai kebajikan, ya. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti di sini akan muncul nilai-nilai keyakinan yang mereka. Nah, ini yang 5 posisi kontrol tadi. Ada baiknya kalau kita memang berada pada posisi manajer. Nah, ini segitiga restitusi. Sebentar Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu ya. Biar kita tahu langkah-langkahnya. Yang menjadi kesalahan murid tadi gitu. Juga baru belajar. Jadi posisi manajer ini adalah posisi, kelihatan tidak Ibu ya? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini luar biasa sebenarnya Bapak Ibu. Murid kita belum biasa ya kayak ini. Murid kita tuh tahunya, Bu, biar aku nyiram kembang Bu, maka telat. Itu paling betul pertanggungjawaban dia. Biarlah Bu, aku nyikat kamar mandi misalnya, beli kain, beli buku misalnya. Begitu, itu bentuk tanggung jawab mereka saat ini. Tapi bagaimana kita memposisikan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya itu memang sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Kalau dia terlambat, berarti kita sebagai posisi manajer menanyakan dulu, benar kata Ibu yang tadi, menanyakan dulu kenapa kamu terlambat gitu. Kalau terlambatnya karena nggak ada kendaraan, apa solusinya? Suruh dia sendiri yang mencari solusinya. Oh, berarti Bu, aku sebenarnya aku bisa jalan kaki Bu, karena rumah saya di Seringagung lah. Nah, berarti kalau kamu bisa jalan kaki, jam berapa kamu harus berangkat dari rumah? Itu yang kita bangun terus, kita kejar pertanyaan itu kepada dia sehingga dia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Jadi memang benar kata Ibu Mariska tadi, kalau nyuruh anak langsung balik,
sekali 2 kali tega gitu. Kalau sering balik, kapan lagi dia belajar? Kita jadinya salah. Kita punya balik dia terus, jadi dapat apa dia? Sedangkan kita ini punya tanggung jawab untuk memberikan ilmu kepada anak kita tadi di sini. Berarti restitusi segitiga itu bisa kita Iya. Jadi, ya betul. Jadi waktu siswa terlambat mungkin kita suruh masuk dulu ya. Kalau baca yasin mungkin baca yasin dulu. Nah baru kali misalnya ada jam istirahat kita bisa bertanya, atau di sela-sela pelajaran kita sudah menjelaskan, sudah memberikan latihan, kita panggil ke depan atau kita ajak ngobrol di bangkunya misalnya bisa. Cuma rasanya enak kalau kita ajak ke ruangan guru gitu. Tapi bukan berarti kita menghakimi dia di depan banyak guru. Kalau bisa berdua saja gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Makasih banyak. Yang sudah Maksud boleh Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya kalau mungkin dari pertanyaan agak ada nyambung karena yang saya pahami dari apa yang dijelaskan Ibu Derti tadi secara tidak langsung itu juga bermanfaat bagi saya karena saya ini kan notabene bukan dari ijazah guru, jadi untuk masalah manajemen anak, pengolahan kelas dan disiplin anak itu memang kurang kan. Jadi setelah mendengar apa yang dijelaskan dari Bu Yaumi maupun Bu Derti tadi, ada sedikit gambaran ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu ada sebuah kesalahan gitu. Karena dalam disiplin kelas yang jelasnya itu kan disiplin kelas yang disampaikan tadi, ternyata ketika saya membiarkan anak itu terlambat kemudian saya izinkan dia masuk itu juga salah walaupun sudah ada kesepakatan kelas tadi. Kemudian menghukumnya untuk tindakan yang salah itu juga salah ternyata. Yang saya mau tanyakan itu bentuk menjadi seorang manajer di kelas itu seperti apa polanya, karena memang ini perlu bagi saya karena memang notabene saya bukan dari dunia pendidikan gitu kan gitu. Terima kasih Bu. Tadi yang disampaikan dari Ibu Yarti dan Ibu Yomi tadi, mungkin kalau untuk Ibu Yarti lanjutkan dari Ibu Yomi dari manajer menjadi restitusi, segitiga restitusi untuk membuat anak lebih disiplin. Yang ingin saya tanyakan, seandainya di kelas anak tersebut melakukan katakanlah pelanggaran, di saat kita merestitusi anak tersebut bisa di luar kelas atau pada saat itu kita izinkan dulu dia masuk, nanti pas jam istirahat atau pas jam pulang sekolah baru kita mulai untuk melakukan segitiga restitusi tadi. Yang pertama. Yang kedua, harapan kedepannya restitusi segitiga ini akan berlaku juga untuk di sekolah, yang memang ada beberapa hal di sekolah yang katakanlah anak terlambat disuruh pulang itu benar-benar agak membuat di luar perkiraan saya. Maksudnya pemikiran saya saat itu, ini kalau anak disuruh pulang, anak kemana ya? Iya kalau anak ke rumah, kalau anak ke warnet atau anak berkeliaran terjadi apa-apa di luar sekolah tuh ya ke sekolah juga, efeknya ke sekolah juga. Pada saat itu misalnya pada saat jam sekolah anak disuruh pulang, itu mungkin akan menjadi pengimbasan yang jadi luar biasa kalau bisa untuk mengkaji ulang konsekuensi hal-hal yang belum tepat kita buat selama ini. Mungkin akan bersama-sama atau secara bertahap akan kita gunakan untuk memperbaiki hal-hal yang baru di sekolah penggerak SMA Negeri 4 ini. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga baru belajar.
Jadi posisi manajer ini adalah posisi, kelihatan tidak Ibu ya? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini luar biasa sebenarnya Bapak Ibu. Murid kita belum biasa ya kayak ini. Murid kita tuh taunya, Bu biar aku nyiram kembang Bu, maka telat. Itu paling bentuk pertanggungjawaban dia. Biarlah Bu aku nyikat kamar mandi misalnya, beli pena, beli buku misalnya. Begitu, itu bentuk tanggung jawab mereka saat ini. Tapi bagaimana kita memposisikan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya itu memang sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Kalau dia terlambat, berarti kita sebagai posisi manajer menanyakan dulu, benar kata Ibu yang tadi, menanyakan dulu kenapa kamu terlambat gitu. Kalau terlambatnya karena nggak ada kendaraan, apa solusinya? Suruh dia sendiri yang mencari solusinya. Oh berarti Bu aku sebenarnya aku bisa jalan kaki Bu, karena rumah saya di Seringagung lah. Nah berarti kalau kamu bisa jalan kaki, jam berapa kamu harus berangkat dari rumah? Itu yang kita bangun terus, kita kejar pertanyaan itu kepada dia sehingga dia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Jadi memang benar kata Ibu Mariska tadi, kalau nyuruh anak langsung balik, memang sekali dua kali tega gitu. Kalau sering balik, kapan lagi dia belajar? Kita jadinya salah, kita nyuruh balik dia terus, jadi dapat apa dia? Sedangkan kita ini punya tanggung jawab untuk memberikan ilmu kepada anak kita tadi di sini. Kegiatan pengimbasan mudah-mudahan apa yang kami berdua sampaikan pada hari ini, walaupun maling-maling waktu, bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri, karena dengan saya pengimbasan berarti saya banyak kesayanya sebenarnya yang lebih bertanggung jawab untuk menerapkan apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu kita